Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Brave, anak-anak berani, islami, inovatif, dan berkemajuan. Hari ini yuk kita belajar bersama di pembelajaran tematik, yaitu pada muatan Bahasa Indonesia dan PPKN. Tapi sebelumnya jangan lupa ya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita sudah masuk di tema 3, subtema 3 yaitu tugasku sebagai umat beragama. Pada muatan Bahasa Indonesia kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya budaya bangsa Indonesia yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong artinya adalah saling membantu. Nah, kamu bisa loh menulis cerita tentang budaya tolong-menolong berdasarkan gambar. Mula-mula coba anak-anak perhatikan gambar dengan sesama. Kemudian pilihlah kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Kemudian tulis cerita berdasarkan gambar. Misalnya di situ ada 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu Dedi melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Gambar kedua adalah Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Dari kedua gambar tersebut kita bisa menyusunnya menjadi sebuah cerita. Dedi melihat berita bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Ayo kita ingat lagi tentang kosakata. Misalnya tolong-menolong. Ada juga kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Misalnya keberagaman, agama, ibadah, toleransi, dan menghargai. Dari kosakata tersebut kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat. Misalnya kita harus menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. Teman-teman di sekolah bersikap saling toleransi. Dedi sedang beribadah di masjid. 4. Kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, dari kalimat-kalimat itu bisa kita rangkai menjadi sebuah urutan kalimat cerita yaitu Denny dan Jonas adalah teman baik. Denny beragama Islam, Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi. Mereka saling menghormati. Mereka tidak saling mengganggu. Menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan budaya. Kamu harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Misalnya menyapa dan mengucapkan salam. Saat menyapa dan mengucapkan salam, kita harus mengucapkan dengan santun. Misal pada gambar berpamitan sebelum berangkat sekolah. Kemudian mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru. Tuliskan cerita berdasarkan budaya gotong royong. Salah satu budaya Indonesia adalah gotong royong. Gotong royong artinya bekerja sama-sama untuk kepentingan bersama. Gotong royong dapat juga loh dilakukan di sekolah. Berikut ini adalah contoh bacaan tentang gotong royong di kelas. Nah, anak-anak coba ya baca dengan perlahan. Anak-anak bisa membuka buku pena di halaman 57. Setelah membaca, coba anak-anak perhatikan kosakata apa saja yang anak-anak temui. Misal gotong royong dan piket kelas. Dari kosakata tersebut kita bisa loh merangkainya menjadi sebuah cerita. Gunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misal membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya ada denah, lokasi, tempat, dan rute. Rute adalah jalur yang dilalui ketika menuju suatu tempat. Nah, kata-kata tentang lingkungan sosial dan geografis dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah denah.
Nah, di sini ada contoh. Di sini ada sebuah cerita bahwa Made sudah 2 hari tidak masuk sekolah. Made tidak masuk sekolah karena dirawat di rumah sakit. Bu guru berencana akan mengajak beberapa perwakilan siswa untuk menjenguk Made saat pulang sekolah. Nah, yuk kita lihat rutenya. Untuk bisa menuju ke rumah sakit, kita harus melewati Jalan Rinjani, Jalan Merapi, Jalan Semeru, hingga sampai ke rumah sakit. Anak-anak cermati kembali. Selanjutnya kita masuk di muatan PPKN, keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita mempunyai teman yang berbeda agama. Walaupun berbeda-beda agama, kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan sekolah. Cara menghormati keberagaman agama, misalnya dengan bertegur sapa dan mengucapkan salam. Kita hendaknya menjawab ketika ada teman yang mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang umum seperti selamat pagi, selamat siang, apa kabar, dan hai. Dan kita ucapkan dengan santun. Menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Misalnya dengan bermain bersama teman tanpa membeda-bedakan. Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Nah, anak-anak sudah belajar tentang keberagaman agama ya. Kita harus saling menghargai. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Kerukunan dapat menciptakan persatuan. Nah, ada keberagaman agama di kelas. Ada juga keberagaman agama di sekolah. Nah, berikut adalah contoh saling menghargai dalam keberagaman agama di sekolah.